Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kita di saat ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12. Tema yang akan kita pelajari di saat ini adalah sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mempelajari materi kita di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami sudah ada di sini untuk belajar tentang agama. Sebelumnya kami mohon hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Berkati dan tolong kami agar ketika pembelajaran ini berlangsung dapat kami mengerti dan memahami materi yang diberikan. Terima kasih karena kami sudah berdoa. Amin. Sebelum mempelajari materi ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Sherly Surya Jamlai, SPDK, mengajar agama Kristen, asal sekolah adalah SMA Negeri 1 Manokwari. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Tema yang kita pelajari di saat ini adalah sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Bahan bacaan yang kita baca adalah 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 4 ayatnya yang ke-20. Dengan kompetensi dasar 3.1, memahami arti demokrasi dan HAM, serta memahami bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. KD 4.1 yaitu membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pemahaman HAM menurut Alkitab, menjelaskan bagaimana sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan, dan bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Selama dan setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap, rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, sikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kita akan masuk pada penjelasan materi. Penjelasan materi tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia, di mana keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi itu sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia, baik sebagai personal maupun sosial, dan bukan kekuasaan. Media pembelajaran yang saya tampilkan di sini adalah berupa gambar. Gambar di sini memperlihatkan tentang bagaimana gereja terlibat dalam memperkokoh NKRI yang demokratis, adil dan sejahtera bagi semua warga negara. Yang berikut, untuk menghadapi masalah-masalah menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi, gereja dan umat Kristen itu harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka menjadi sadar akan hak dan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara. Gambar yang saya perlihatkan di sini adalah berupa media gambar. Media gambar di sini adalah bagaimana keterlibatan gereja untuk tetap mendidik warganya yang warganya akan hak dan tanggung jawab
lewat kegiatan-kegiatan kerohaniaan, yaitu tidak lain bersaksi, bersekutu, dan melayani. Yang berikut, gereja harus berada di atas semua golongan jemaat yang mendukung berbagai partai politik. Mengapa? Sehingga gereja dapat melaksanakan perannya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, kebenaran, dan keadilan. Jadi tugas gereja adalah gereja itu sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan yang ada untuk menerapkan kebenaran dan keadilan. Media gambar yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana gereja itu harus tetap berdiri di atas mimbar-mimbar gereja sebagai fungsi kontrol terhadap kegiatan demokrasi atau kegiatan politik yang terjadi di tengah-tengah gereja dan warga gereja itu sendiri. Yang kedua, penjelasan materi yang kedua adalah belajar dari puisi, yaitu makna puisi sajak bulan Mei 1998. Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Sajak ini ditulis oleh penyair terkemuka yaitu W.S. Rendra. Mengapa sampai W.S. Rendra harus menulis puisi ini? Tujuan daripada penulisan puisi ini adalah untuk mengenang kembali lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu ada 1.000 lebih orang Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh, dan dibakar. Dan di antara 1.000 itu ada 100 orang lebih perempuan Tionghoa atau keturunan Tionghoa mengalami hal yang sama akibat karena ras dan golongan etniknya. Inilah catatan yang paling kelam mengenai pelecehan, bahkan praktek menginjak-injak hak asasi manusia di Indonesia. Media yang saya tampilkan di sini adalah sebagian puisi sajak bulan Mei 1998 yang berbunyi di sini, wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang tertenun sihir tata, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila saran akal sehat kamu remehkan, berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini. Jadi sajak ini memperlihatkan bagaimana suasana hati yang kelam, suasana hati yang redup karena tidak adanya penegakan terhadap hak asasi manusia di Indonesia pada zaman atau pada tahun 1998. Dan sampai pada saat ini masalah ketidakadilan ini atau masalah pelanggaran hak asasi manusia ini tidak pernah diketahui siapa penyebab dari masalah ini. Sehingga para petugas keamanan kecil yang pada waktu itu berada di lapangan, mereka lah yang menjadi imbas daripada masalah pelanggaran hak asasi manusia pada tahun itu. Sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara. Yang ketiga, yang kita lihat di sini adalah hak asasi manusia menurut Alkitab. Dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama
Orang Farisi itu dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab lain. Ada dua hukum yang paling penting dan paling utama. Itu adalah jawaban Yesus, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya, walaupun hukum yang pertama disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya bahwa tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah itu harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Media yang saya tampilkan di sini adalah gambar Yesus dan orang Farisi yang sementara bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama yang terdapat dalam Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Media gambar yang kedua adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih itu kepada sesama. Kita memberi tanpa menuntut imbalan, kita memberi tanpa pamrih. Kasih yang kita berikan itu harus kasih yang berasal dari Allah. Yang keempat, bagaimana sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan? Meskipun Yesus tidak berbicara secara khusus mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya terhadap politik dan kekuasaannya itu nyata melalui praktek kehidupan. Ketika kepadanya diajukan pertanyaan oleh orang-orang Farisi, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Matius 22 ayat 17. Maka jawab Yesus kepada orang Farisi itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 17. Media gambar yang saya tampilkan di sini adalah Yesus dan orang Farisi ketika kepadanya dia diberikan pertanyaan bahwa bolehkah membayar pajak kepada Kaisar. Dan gambar media yang kedua adalah memperlihatkan bagaimana sebagai warga negara kita bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dan gambar yang ketiga adalah sebagai umat Allah kita wajib menopang setiap pelayanan yang ada di dalam gereja lewat memberikan persembahan kita kepada Allah. Yang kelima, gereja dan hak asasi manusia. Bagaimana kaitan antara demokrasi dengan politik dan apa kaitannya dengan gereja? Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di sini gereja memiliki kepentingan sebagai kontrol terhadap perwujudan politik dan demokrasi yang menjamin terpenuhinya hak warga masyarakat sebagai manusia yang memiliki martabat. Jadi gereja punya tugas di sini adalah sebagai fungsi kontrol terhadap perwujudan politik dan demokrasi yang di dalamnya politik dan demokrasi itu menjamin terpenuhinya hak warga masyarakat. Media gambar yang saya tampilkan di sini adalah gereja dan jemaat punya tugas gereja dan jemaat atau gereja itu mempunyai tugas untuk mendidik warga jemaat agar bisa mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam penegakan hak asasi manusia. Yang keenam, bagaimana dengan gereja kita sendiri terhadap sesama seiman? Sikap kita sebagai warga gereja terhadap sesama warga gereja sendiri adalah
sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi tanpa memandang status sosial. Jadi sikap kita adalah kita tidak boleh memandang status sosial sebagai penghalang di dalam kebersamaan kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun dia, walaupun dia adalah orang yang menolong kita di rumah, walaupun dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, kita harus menyatakan kasih yang saling menghargai, saling menghormati tanpa memandang status sosial kita masing-masing. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Ada beberapa hal yang yang sudah dilakukan oleh gereja atau yang akan dilakukan oleh gereja. Adalah yang pertama, gereja paham bahwa ia mempunyai tugas dan panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Yang kedua, gereja melakukan pelayanan rohani. Dan yang ketiga, gereja paham akan panggilan untuk membela orang miskin dan tertindas. Gambar media yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana partisipasi pemuda gereja dalam membela penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Yang kedelapan, gereja terjebak pada praktek politik dan politik praktis. Intinya, gereja tidak boleh melakukan politik praktis. Berbahaya bagi gereja untuk melakukan politik praktis karena akan mengganggu kenyamanan berjalannya sebuah persekutuan jemaat. Karena sebuah persekutuan itu dibangun dengan susah payah, maka gereja jangan menghancurkan persekutuan itu dengan kegiatan-kegiatan yang akan menghancurkan atau memecah belakan persekutuan itu sendiri. Sehingga media gambar yang saya tampilkan di sini adalah gambar yang pertama, memperlihatkan gereja terlibat dalam politik praktis, dan gambar yang kedua, gereja menantang dan melarang adanya politik praktis. Yang kesembilan, siapakah yang dimaksud dengan gereja itu? Yang dimaksud dengan gereja itu adalah kita sebagai umat Allah yang bersekutu, bersaksi, dan melayani di dalam gedung gereja itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan gereja adalah kita sebagai umat Allah yang ada di dalam gereja atau di dalam bangunan yang dibangun untuk menghimpunkan umat Allah dari berbagai-bagai suku, budaya, ras, status sosial, geografis yang ada di situ. Kita dipersatukan dalam perbedaan itu, dalam keberagaman itu, untuk ada dalam sebuah bangunan yang di dalamnya gereja itu ada dan membentuk persekutuan jemaat yang indah dalam membangun sebuah kebersamaan dengan tujuan adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Yang kedua, gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Yang ketiga, gereja hadir di dunia justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Yang keempat, untuk maksud tersebut gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Yang kelima, gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak. Yang keenam, gereja ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak akan dapat dilakukan hanya oleh orang Kristen atau gereja saja. Yang ketujuh, keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen, namun bagi semua umat beragama. Seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali
sebab tujuan gereja adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup yang kelihatan. Demikianlah penjelasan materi kita tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian penjelasan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.